Apa yang terlintas di pikiran Anda ketika saya menyebut kata Jakarta dan transportasi? Nah, mungkin macet dan polusi udara jadi jawabannya. Memang ya, berdasarkan data, setiap harinya di DKI Jakarta ini ada sekitar 35 juta perjalanan di mana memang masih didominasi oleh kendaraan pribadi. Lalu pertanyaannya, apa solusi dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan bagaimana targetnya untuk terus membangun transportasi kota global di DKI Jakarta? Kita akan bahas hari ini bersama dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan dalam spesial interview Jakarta Hajatan bersama saya, Mayfri Syari. Kita udah ada di JPO Pinisi nih Pak ya. JPOS. JPOS. S-nya sepeda. Sepeda, oke. Jadi bisa juga buat orang. Mm-mm. Silakan Ibu. Ya. Langsung disapa Pak Apa kabar Ibu? Memang ini JPOS ini unik. Karena pertama kali dibangun sebuah penyeberangan untuk sepeda. Biasanya untuk orang. Kawasan ini kita bangun sebagai complete street. Jadi salah satunya adalah untuk jalur sepeda. Tapi sepanjang jalan ini kalau naik sepeda nggak bisa nyebrang. Sementara kalau jalan kaki bisa. Benar. Jadi kalau misalnya naik sepeda dari satu kantor lain dia harus ke ujung naiknya. Nah sekarang di tengahnya dipasangin satu. Jadi ini pada waktu itu ada jembatan yang sudah memang harus dilakukan revitalisasi. Lalu kita upgrade bukan hanya untuk orang tapi juga untuk sepeda. Jadi liftnya di sini. Ini Memang bisa lebih dipakai. luas ya Pak ya liftnya? Oh iya, ini bisa dipakai untuk banyak sepeda. Jadi bisa sampai sekitar 10 sepeda di situ sekali angkat. Oke. Jadi ini untuk penyandang disabilitas juga untuk sepeda. Oke. Sehingga bisa lewat ke sana. Nah, tadi Bapak sempat sebut tuh kata kuncinya, complete street gitu. Ya. Karena kalau kita bicara soal membangun transportasi kota global, terutama di DKI Jakarta, kayak complete street ini jadi salah satu cita-cita dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ini maksudnya apa? Berarti jalanan bukan cuma buat pengendara mobil motor saja, tapi bisa juga buat pejalan kaki atau gimana Pak? Gini, apa alat transportasi yang dimiliki semua orang? Jawabnya kaki. Dulu transportasi itu diurutkan begini, kendaraan pribadi, kemudian kendaraan nomor 2 adalah kendaraan umum, baru sepeda, terakhir pejalan kaki. Sekarang diubah. Kita bangun nomor 1 apa? Nomor 1 adalah trotoar, pejalan kaki. Nomor 2 adalah kendaraan bebas emisi, sepeda. Nomor 3 transportasi umum, nomor 4 kendaraan pribadi. Jadi dengan begitu, ketika kita bangun fasilitas di sini, dimulai dengan bentuk pejalan kaki. Jakarta sekarang dalam waktu 3 tahun lebih ini, kita membangun lebih dari 250 km trotoar. Jadi bukan hanya di Jalan Sudirman, memang yang kelihatan di sini. Nah itu tuh, tadi mau jadi pertanyaan saya. Karena kalau kita bicara soal pembangunan, revitalisasi, biasanya yang paling terlihat adalah di jalan-jalan utamanya Pak, jalan-jalan besar. Kalau kita melipir sedikit, trotoarnya juga di pinggiran Jakarta gitu. Padahal ya Pak ya. Semua. Banyak yang bolong tapi Pak. Tentu begini, itu adalah perlu perawatan ya. Tapi yang jelas bahwa kita bangun di semua tempat. Dan ini ada satu proses pembelajaran di sini. Kenapa saya sebut pembelajaran? Karena di sebagian wilayah kita, ketika ada trotoar, tidak selalu digunakan hanya untuk pejalan kaki. Betul. Ada PKL-nya di sana. Ada motor, ada PKL. Motor nyerobot. Ini proses belajar, nggak apa-apa. Itu bagian dari proses belajar. Diingatkan, didisiplinkan. Tapi jangan kemudian kita berhenti dari proses menuju kemajuan. Karena begini, kalau kita mendorong pembangunan transportasi umum, mau tidak mau harus ada trotoar. Tidak mungkin transportasi umum dibangun tanpa trotoar. Nah, kalau kita teruskan ke proyek ini, maka kita akan membuat kota kita ini memiliki biaya hidup yang lebih rendah. Ketika orang menggunakan kendaraan pribadi, maka rumah tangga itu pengeluarannya bisa sampai 30% untuk transportasi. Bayangkan keluarga dengan anak 2, anak 3. Maka suami bekerja, mungkin istri bekerja, anak-anak sekolah, masing-masing ada biaya transportnya. Kalau itu menggunakan kendaraan pribadi, maka mahal sekali biayanya.
ketika mereka menggunakan kendaraan umum, maka biaya itu bisa ditekan, bisa sampai 8%. Oke. Jadi keluarga-keluarga di Jakarta, biaya hidupnya bisa lebih murah, itu nomor satu. Yang kedua, dengan kita menggunakan kendaraan umum, maka kontribusi untuk polusi udara menurun. Karena kita menggunakan kendaraan umum. Baik. Dan ditambah lagi, sekarang kendaraan umum di Jakarta itu, jangkauan kita di 2016 itu menjangkau sekitar 24-26%. Sekarang jangkauannya sudah 82% seluruh Jakarta. Dan Jadi targetnya nanti akan lebih tinggi lagi. insya Allah akhir tahun ini kita bisa mencapai 90% lebih. 90% di Jadi, akhir tahun 2022. Artinya apa? Bisa pergi kemana saja. Lalu transportasinya terintegrasi. Nah, itu kata kuncinya tuh Pak. Nah, ada sistem Jaklingko. Dengan adanya sistem integrasi Jaklingko, ada angkot sampai ke gang-gang rumah gitu kan, bisa terintegrasi. Itu tapi targetnya udah tercapai belum sih Pak? Apa masih harus ada perbaikan-perbaikan di sana sini? Tentu harus dikembangkan terus. Ini it's a never ending proses dalam artian itu harus terus menerus. Apa yang dilakukan? Saya ceritakan sedikit kondisinya ya. Kita ada lebih dari 25 operator kendaraan umum di Jakarta. Lalu masing-masing bekerja dengan prosesnya sendiri-sendiri. Lalu mereka berebut mencari penumpang. Betul. Mereka berebut di jalur-jalur yang Rawan konflik tuh Pak di situ rawan Pak. konflik. Awal 2018. Waduh, pas pertemuan pertama kali keras sekali. Karena mereka semua menyatakan, Pak, selama ini pemerintah itu tidak fair. Pemprov itu ya regulator ya operator. Kami ini operator tidak mendapat perlakuan yang fair. Jadi saya katakan pada mereka semua, kita mau bangun sebuah sistem sama-sama. Namanya Jaklingko. Baik. Anda sebagai operator bekerja memiliki rute. Nanti kami akan beli servis Anda berdasarkan kilometer. Bukan berdasarkan jumlah penumpang. Kami bayar per kilometer. Artinya apa? Artinya dia nggak harus ngetem. Dia nggak harus rebutan penumpang. Tapi dia berputar terus di rutenya. Penumpangnya sedikit atau penumpangnya banyak, dia akan kita bayar per kilometer. Lalu yang berikutnya, kami dengan warga. Kalau dulu warga membayar kepada operator, sekarang warga membayar ke DKI. Tap, Rp5.000 per 3 jam. Jadi mereka bisa pindah dari satu angkot ke angkot lainnya, dari satu bis ke bis yang lainnya, dengan menggunakan satu tap selama 3 jam Rp5.000. Nah, selisihnya itulah subsidi. Nah, kalau dulu warga membayar kepada operator, kami regulator. Kalau sekarang tidak. Operator jual jasanya kepada kami yang bayar. Kemudian warga membeli jasanya kepada kami per 3 jam. Nah, dengan cara itu, apa yang terjadi? Dalam waktu sangat singkat terjadi lonjakan jumlah penumpang. Dulu per hari yang naik kendaraan umum hanya 350.000 orang. Baik, 350.000 orang per harinya kendaraan umum. Sekarang 1 juta. Dalam 3 tahun berubah 1 juta. Baik ya. Ada senang nggak naik transportasi umum sama pribadi? Nonton Pak. Halo Pak. Bentar Pak. Tadi saya juga sempat tanya-tanya nih Pak. Memang tidak semua warga Jakarta yang saya tanya, tapi beberapa mereka curhat nih Pak. Katanya masalah kepastian jam datang dari transportasi publik itu menjadi kekhawatiran mereka. Kepastian bahwa adanya trotoar yang nyaman ini juga jadi concern dari mereka. Kita lihat dulu ya Pak ya. Ini adalah tayangan dari pendapat sejumlah warga DKI Jakarta yang menyuarakan katanya ingin didengar oleh Pak Anies. Kita simak bersama yuk. Kalau ada yang harus ditingkatin, kira-kira apa nih yang harus dievaluasi sama pemerintah? Kalau untuk evaluasi lagi mungkin dari jadwalnya sih Kak. Jadi kalau untuk jadwalnya sendiri kan masih yang kadang ada beberapa jalur atau halte yang ditutup ya. Itu untuk pengalihan jalur dan jadwalnya kita masih belum. Aku kan tadi lumayan jauh ya dari Rawamangun, nunggunya lumayan lama juga sih Mbak.
Masalah jalurnya ya, kalau bisa jadi jalur busway itu kan kadang sering digunakan transportasi pribadi ya, itu sedikit menghambat transportasi umum sehingga ya menyebabkan kemacetan yang tak terduga. Kini itu aja. Ini banyak sekali yang menyapa Pak Anies. Mungkin kita boleh sapa dulu semua yang ada di sini. Assalamualaikum. Baik ya. Pada senang nggak naik transportasi umum apa pribadi? Lebih pilih umum. Tapi kalau boleh kasih saran ke Pak Anies, pengennya ditambahin apa di transportasi umum? Apa yang perlu diperbaiki? Haltenya ditambahin katanya Pak. Apalagi jumlah armadanya ditambah katanya Pak. Biar nggak nunggu lama. Coba silakan Pak. Kan ini adalah sebuah proses yang akan berjalan terus. Tadi saya katakan coveragenya pertama adalah menjadi 82%. Yang sekarang harus kita tambah adalah halte dan armada. Jadi begini, halte itu kita mentargetkan jarak 500 meter dari manapun kita berada ada halte. Kalau 500 meter itu artinya antar halte 1 km. Nah, saat ini itu haltenya 1 km. Jadi jaraknya 1 km. Artinya dalam jarak 1 kilo ada halte. Di tempat-tempat yang padat itu sudah 500 meter. Kalau seperti tempat di sini itu 500 meter. Di Sudirman ini sudah 500 meter. Jadi yang ya? kita harus tambah betul adalah menambah halte dan menambah armada. Nah, penambahan armada ini bertahap. Di tempat, jadi bertahap itu dari apa? Makin banyak penumpangnya, makin kita tambah volumenya. Jadi jumlah angkotnya, jumlah bisnya itu akan ditambah bersamaan dengan penambahan penumpang. Karena begini, kalau kita menyeragamkan semuanya tinggi, nanti akan ada pemborosan. Karena itulah secara gradual kita tambah. Jadi ada misalnya satu tempat yang tiap 20 menit datang kendaraan, ada tiap tempat yang datang tiap 10 menit, ada mungkin yang 30 menit. Nah, ini semua bergerak secara bertahap. Dan halte yang kita bangun sekarang adalah halte dengan informasi. Tapi tadi kalau kita ngomongin transportasi publik, kemudian juga kemacetan Jakarta, kompleksitas masalah-masalah lah ya, tantangan-tantangan yang ada di DKI Jakarta terkait dengan transportasi. Ini juga erat kaitannya dengan polusi udara, Pak. Beberapa waktu lalu juga sempat ada, ya kan, kondisi bahwa memang tidak dalam kondisi terbaik lah kondisi udara di Jakarta ini. Tanggapannya apa, Pak Anies? Benar sekali. Justru kita lihat udara kita adalah satu akibat kegiatan industri. Oke. Industri dari mulai pembangkit listrik sampai industri lain yang di situ menimbulkan residu ke udara. Baik. Yang kedua adalah kendaraan bermotor. Ini menjadi tanggung jawab kita semua. Oke. Dan ketika dia naik ke udara, maka tidak ada batas wilayah. Misalnya kalau industrinya bisa jadi tidak dalam kota Jakarta. Itu dia naik ke udara, maka dia akan terhembus dengan angin dan bisa kemana saja. Oke, itulah yang kemudian bagian Solusinya kami, apa, Pak? Itu tadi, ketika tadi contoh, dulu yang naik kendaraan umum hanya 350.000. Oh, sekarang sudah menjadi 1 juta. 1 juta artinya apa? Ada 650.000 orang per hari yang meninggalkan kendaraan pribadi pindah kendaraan umum. Kita mentargetkan idealnya naik jadi 4 juta. Jadi sekarang alhamdulillah dari 350 sudah 1 juta. Sampai 1 juta, nanti Ya, harus sampai diteruskan. 4 juta di tahun. Begitu sampai 4 juta, maka insya Allah emisi dari kendaraan bermotor itu akan bisa berkurang signifikan. Lalu yang kedua, satu mengurangi emisinya ya. Yang kedua, menambah ruang terbuka hijau. Karena itu kita membangun lebih dari 150 taman. Dan taman-taman ini berfungsi juga untuk memberikan kepada kita suplai udara yang bersih. Dan tempat untuk berinteraksi juga. Jadi ikhtiar kita adalah satu mengurangi polusi, emisi dengan cara memperbanyak kendaraan umum, memperbanyak sepeda, memperbanyak trotoar,